Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliana Widyasari dengan NIM 22010004. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan proyek UAS kami pada mata kuliah data mining, yaitu perbandingan algoritma KNN dan SVM menggunakan SMOTE untuk klasifikasi penyakit stroke. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Di mana stroke merupakan penyakit serius yang menjadi penyebab utama kematian dan kecacatan di Indonesia dengan prevalensi nasional yang masih tinggi. Deteksi dini sangat penting untuk mengurangi risiko komplikasi, dan salah satu solusi yang berkembang saat ini adalah pemanfaatan teknologi machine learning. Dua algoritma yang umum digunakan dalam klasifikasi penyakit adalah Nearest Neighbor atau KNN dan Super Vector Machine atau SVM. Namun tantangan utama dalam data medis adalah ketidakseimbangan kelas, di mana jumlah data pasien stroke jauh lebih sedikit dibandingkan non-stroke. Untuk mengatasi masalah ini, metode Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOTE digunakan guna menyeimbangkan distribusi data, di mana penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja KNN dan SVM dalam mengklasifikasikan data stroke menggunakan SMOTE, sehingga dapat diketahui algoritma mana yang lebih efektif dalam mendeteksi risiko stroke dan membantu pengambilan keputusan medis secara cepat dan akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Sucimula Salsabila dengan NIM 2201010009. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tujuan dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dua algoritma klasifikasi machine learning, yaitu Keener-Snakeborn, bisa disebut dengan KNN, dan Support Vector Machine yang bisa disebut dengan SVM, dalam mengklasifikasi data penyakit stroke dengan bantuan teknik sintesis minority oversampling teknik SMOTE yang bisa disebut dengan SMOTE untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Ruang lingkup penelitian mencangkup penggunaan ketidakseimbangan kelas. Ruang lingkup penelitian mencakup penggunaan data set publik yang berisi atribut medis seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar glukosa, dan indeks massa tubuh yang kemudian diproses melalui tahap pembersihan data normalisasi dan penyimbangan penggunaan SMOTE. Model pembersihan data, normalisasi, dan penyimbangan penggunaan SMOTE. Model KNN dan SVM dilatih dan diuji menggunakan Python di platform Google Collabority, serta dievaluasi menggunakan matriks akurasi, presisi rekal, dan F1 score dengan fokus pada kemampuan deteksi stroke guna mendukung sistem prediksi medis yang lebih akurat dan efektif. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Suci Nuryani dengan NIM 2201010016, di mana saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai metodologi penelitian dan proses KNN, SVM, dan SMOTE. Penelitian ini ditujukan untuk membandingkan kinerja algoritma KNN dan SVM dalam mengklasifikasikan data penyakit stroke dengan bantuan teknik Synthetic Minority Oversampling Technique atau yang sering kita sebut sebagai SMOTE, yaitu guna untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Dataset yang digunakan adalah Healthcare Dataset Stroke atau data yang mencakup atribut medis seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar glukosa, BMI, dan riwayat penyakit yang kemudian diproses melalui pembersih data, melakukan normalisasi minimal dan maksimal, serta pembagian data latih dan data uji dengan rasio 70-30. Algoritma KNN bekerja dengan menghitung jarak ekluden dan mengklasifikasikan data berdasarkan mayoritas dari K tetangga terdekat, dengan K yaitu 3 sebagai nilai terbaik dari hasil uji coba. Sementara itu, algoritma SVM digunakan dengan kernel radial basis function atau RBF yang mencari hyperplane optimal untuk memisahkan dua kelas dengan margin maksimum. Untuk mengatasi ketimpangan jumlah data antar kelas, digunakan metode SMOTE yang menghasilkan data sintetis pada kelas minoritas melalui interpolasi antar data yang berdekatan, sehingga distribusi data menjadi seimbang dan model tidak bias. Seluruh proses dilakukan menggunakan Python dengan bantuan pustaka scikit-learn
dan imbalance alert di platform Google Colab. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizda Pertajuni dengan NIM 2201010015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil klasifikasi dan evaluasi model. Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma KNN memiliki performa yang lebih baik dibandingkan SPM, terutama setelah diterapkan teknik smooth-nya. Sebelum menggunakan smooth, kedua algoritma memiliki akurasi tinggi, yaitu SPM-nya 95,11% dan KNN-nya 94,43%. Namun, nilai persisi, rekal, dan F1 score sangat rendah, menunjukkan bahwa modelnya gagal mengenali kasus stroke karena ketidakseimbangan data. Selanjutnya, setelah smooth diterapkan, terjadi peningkatan signifikan, yang dimana pada kedua model, KNN mencatat akurasi 85,76%, persisinya 0,84, rekalnya 0,98, dan F1 skornya 0,90. Sementara untuk SPM memperoleh akurasi 86,37%, persisinya 0,82, rekalnya 0,93, dan F1 skornya 0,86. Peningkatan ini menunjukkan bahwa smooth efektif dalam menangani data tidak seimbang, dan algoritma KNN lebih unggul dalam mengklasifikasi penyakit stroke pada dataset yang digunakan dalam penelitian. Analisis, diskusi, dan perbandingan dalam penelitian ini, algoritma KNN dengan nilai K sama dengan 3 menunjukkan hasil kinerja lebih baik dibandingkan SPM pada penyakit stroke, yang dimana setelah diterapkan teknik smooth. Sebelum menggunakan smooth, kedua model menunjukkan performa rendah dalam mendeteksi kasus stroke, ditandai dengan nilai rekal dan F1 score yang sangat kecil. Namun, setelah penerapan smooth yang menyimbangkan distribusi data antar kelas, penderita stroke dan non-stroke-nya, terjadi peningkatan signifikan pada kedua algoritma, terutama pada matriks rekal dan F1 score, yang menjadi fokus utama dalam konteks prediksi penyakit. Di sini KNN mencatat akurasi 89,76% dan F1 skor sebesar 0,90. Sementara SPM memperoleh akurasi 86,37% dan F1 skor 0,86. Peningkatan kinerja KNN didukung oleh kemampuan pengelompokan data berdasarkan kedekatan jarak yang cocok untuk dataset dengan pola distribusi relatif jelas. Sebaliknya, meskipun SPM cukup kuat dalam menangani data kompleks dengan kernel RBF, sensitivitas terhadap parameter dan struktur data menyebabkan performanya lebih rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KNN lebih unggul dalam mendeteksi kasus stroke pada dataset ini, terutama setelah penyeimbangan data menggunakan smooth, dan lebih efektif sebagai model klasifikasi dalam konteks prediksi medis berbasis data tidak seimbang. Perkenalkan, nama saya Niputi Suwarni, NIM 2201010054. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian kelompok kami. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Kinnears-Newborn atau KNN menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan super vector machine atau SVM dalam mengklasifikasi data penyakit stroke, terutama setelah diterapkan teknik synthetic minority oversampling technique atau SMOTE untuk mengatasi ketidakseimbangan data. KNN berhasil mencapai akurasi sebesar 89,76% dan F1 skor sebesar 0,90, sedangkan SPM hanya memperoleh akurasi 86,37% dan F1 skor 0,86. Keunggulan KNN terletak pada kemampuan dalam mengelompokkan data berdasarkan jarak.
jarak terdekat yang efektif dalam mengenai pola sederhana dan distribusi data yang cukup jelas. Penerapan SMOTE juga mendeteksi status stroke, terutama pada kelas minoritas. Oleh karena itu, KNN yang dikombinasikan dengan SMOTE dapat direkomendasikan sebagai pendekatan yang lebih optimal dan membangun sistem prediksi penyakit stroke berbasis machine learning. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.